Escuché la explosión, escuché silbido, era puro silbido. En un momento no escuché un helicóptero, nada de eso. Y cuando salí corriendo, saqué mis dos islas y me acuerdo cuando saqué los dos islas, le puse el mecanismo de lanzamiento. Cuando me lo monté en el hombro cayó una broma al lado, una no sé, y ahí salí volando con el soldado, el sargento primero Wilfredo, que fue el que quedó consciente, nos sacó, porque nosotros quedamos así inconscientes y fuimos heridos también. Sejumlah tentara pengawal Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menceritakan momen menegangkan saat menghadapi serangan dari militer Amerika Serikat. Serangan itu dilancarkan pada Sabtu tanggal 3 Januari tahun 2026 dini hari dalam operasi penangkapan Maduro di kediamannya, di pangkalan militer Venezuela. Salah seorang tentara bernama Ricardo Salazar mengaku sempat mengeluarkan sistem peluncur rudal anti pesawat buatan Rusia, Igla-S. Namun, ketika ia hendak melancarkan serangan, Salazar melihat bom jatuh di sebelahnya. Serangan bom tersebut membuat Salazar dan rekan prajuritnya terlempar dan terluka. Pemerintah Venezuela mengklaim sebagian besar pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres Nicolas Maduro tewas dalam operasi militer Amerika Serikat pada Sabtu tanggal 3 Januari tahun 2026. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino menuduh pasukan khusus AS bertindak brutal dan membunuh aparat keamanan serta warga sipil saat melindungi Maduro. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa operasi tersebut berhasil menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dengan tuduhan keterlibatan narkotika dan kecurangan pemilu. Maduro dilaporkan ditahan di Metropolitan Detention Center MDC, Brooklyn, New York, penjara federal yang dikenal memiliki reputasi buruk. Quería estacionarse en nuestra unidad, no lo íbamos a permitir. Nosotros sumamos para que ellos se fueran porque no se podía estacionar. Se estaciona en nuestra unidad, nos toman la unidad y no podemos. ¿Ustedes defendieron la unidad? Nosotros defendimos la unidad porque ellos se querían estacionar en la unidad. Cuando el helicóptero iba bajando, nosotros tuvimos que accionar porque si no, nos toman la unidad. Sejumlah tentara pengawal Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menceritakan momen menegangkan saat menghadapi serangan dari militer Amerika Serikat. Serangan itu dilancarkan pada Sabtu tanggal 3 Januari tahun 2026 dini hari dalam operasi penangkapan Maduro di kediamannya, di pangkalan militer Venezuela. Salah seorang tentara bernama Ricardo Salazar mengaku sempat mengeluarkan sistem peluncur rudal anti pesawat buatan Rusia, Igla-S. Namun, ketika ia hendak melancarkan serangan, Salazar melihat bom jatuh di sebelahnya. Serangan bom tersebut membuat Salazar dan rekan prajuritnya terlempar dan terluka. Pemerintah Venezuela mengklaim sebagian besar pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres Nicolas Maduro tewas dalam operasi militer Amerika Serikat pada Sabtu tanggal 3 Januari tahun 2026. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino menuduh pasukan khusus AS bertindak brutal dan membunuh aparat keamanan serta warga sipil saat melindungi Maduro. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa operasi tersebut berhasil menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dengan tuduhan keterlibatan narkotika dan kecurangan pemilu. Maduro dilaporkan ditahan di Metropolitan Detention Center MDC, Brooklyn, New York, penjara federal yang dikenal memiliki reputasi buruk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.